alhamdulillah lah semuanya ini uji. Aku ada di titik Allah sehat Kak Paula. Kok Allah kalau mau ngambil kita tuh bisa kapan aja. Baim Wong membahas masalah rumah tangganya dengan Paula Verhoeven saat diwawancarai media Malaysia. Disinggung kemungkinan rujuk dan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Paula, Baim Wong hanya tersenyum dan meminta doa terbaik. "Doain aja yang terbaik," kata Baim Wong. Baim Wong mengaku dirinya tidak menaruh perasaan dendam, meski merasa dikhianati oleh Paula. Ayah dua anak ini justru mendoakan yang terbaik untuk istrinya itu. "Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan sensitif. Kadang kalau saya baca itu berpikir, lebih baik tidak. Cuma saya tidak pernah menyalahkan orang dan juga jangan pernah dendam sama orang yang bilang seperti itu karena energinya itu nanti balik lagi," jelasnya. Kini, Baim selalu berusaha menjadi dirinya sendiri tanpa menaruh perasaan benci kepada siapapun. "Ya kalau saya gini aja, apa adanya. Kerja, saya nggak pernah yang aneh-aneh, kekuatan saya. Berdamai dengan diri sendiri dan jangan membenci siapa-siapa. Kalau nggak, jadi negatif. Pondasinya, kalau sudah jujur apa adanya, nggak perlu ditakuti," tutur dia. Selain dari itu, seperti yang diketahui, hak asuh anak jadi satu topik penting dalam perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Sudah tak lagi punya niatan rujuk, Baim dan Paula kini fokus untuk bisa mendapatkan hak asuh dua anak mereka, Keanu Tiger Wong dan Kenzo El Drago Wong. Di tengah proses cerai, Keanu dan Kenzo memang diketahui tinggal bersama Baim Wong. Paula juga harus terpisah lebih jauh dari dua anaknya karena harus melaksanakan pekerjaan jauh di luar negeri. Terekam dalam postingan Instagram Story di akun Paula Verhoeven, model asal Semarang itu tengah berada di Utrecht, Belanda. Ia nampak mengisi seminar terkait budaya dan seni Indonesia di Belanda sebagai pembicara. Berjauhan dari kedua anaknya, Paula nampak memposting video kenangan bersama Keanu dan Kenzo. "Allahumma barik, I love you Kenzo," tulis Paula. "Masya Allah Keanu selalu temenin mama," dilanjutnya dalam postingan story Instagram berisi video momen bersama Keanu. Seolah tak mau kalah, Baim Wong juga memamerkan momen kala menemani Keanu dan Kenzo bermain. Ia nampak merekam kegiatan Keanu dan Kenzo tengah bermain basket. Ngomong dulu sih. Nanti sama pengacara aja. Iya, lucuannya ya. Ya gimana ya? Awas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gak waras, jadi harus dihadapi dengan cara yang gak waras juga. Kalau lo ngadepin dia pakai cara waras, ya sumpah lo yang capek, mental lo yang kena. Tapi menghadapi orang manipulatif, prinsipin ya. Menurut dia cara yang paling simpel, gak banyak drama, itu kabur. Tapi kalau lo masih mau stay, bisa lo pakai beberapa cara ini. Cara yang pertama, lo harus bisa memberikan batasan, kasih dia batasan untuk tidak memasukkan lo ke dalam permainannya. Jadi lo kan udah tahu nih kalau dia itu manipulatif ya kan, otomatis prinsipin juga dong. Nah, jadi jangan sampai lo itu kemakan sama omongan dia gitu loh. Dia kan pandai banget kan buat memutarbalikkan fakta kan, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah tuh dia bisa. Makanya lo harus memberikan batasan untuk apa sikap lo ke dia, untuk apa yang lo dengar dan untuk apa yang lo ngomong gitu. Jadi udah secukupnya aja sih, juga harus ada batasan tertentu gitu ya. Kalau yang kedua, menurut gue orang-orang yang manipulatif itu adalah orang-orang yang merasa bahwa dirinya itulah dominan. Dia merasa kalau kita tuh bisa aja gitu ditolong-tolongin, percaya-percaya aja gitu sama mereka gitu loh. Makanya mereka tuh kayak seakan-akan punya kuasa gitu lah dengan kepercayaan diri mereka untuk bisa manipulatif kita. Nah, caranya adalah kita harus bisa pegang bolanya dia gitu loh. Ibarat ngomong kan, kalau di mata orang manipulatif, dia tuh kayak kipernya gitu loh. Kayak gue yang punya bola nih, orang-orang manipulatif gitu ya. Gue mau lempar ke sana, lo harus tangkap. Gue lempar ke sini, lo harus tangkap. Kalau sampai lo nggak tangkap, lo yang salah. Gitu. Kalau gue menghadapi orang seperti itu ya otomatis lah gue akan gimana caranya untuk bisa menangkap bola itu, dalam arti ketika posisinya dia dibalik dari mulai dia harus kemudian nyalain gue akan iyain aja. Gue pegang bola yang dulu, terus gue akan bilang,
Oke lah kalau misalkan lo mau nyalahin gue nggak apa-apa, atau lo punya pembenaran sendiri nggak apa-apa, tapi gue percaya sama argumen dia sendiri, gue percaya sama pendapat dia sendiri, gue percaya sama pemikiran dia sendiri kalau ini gini gitu. Jadi dengan dominannya dia itu dia udah kayak letoy dulu say, karena kita udah mulai naik nih dominannya kita gitu. Terus yang ketiga, nggak bisa dipungkiri ya, saya ngadepin orang manipulatif itu tuh capek banget emang gitu loh. Menurut gue kalau emang manipulatifnya dia itu sudah sangat tidak bisa ditolerir, ya kan udah selesai. Daripada lo jadi nggak waras, ngadepin orang manipulatif itu capek banget loh. Dan itu bisa, kalau kita nggak kuat banget itu bisa kena mental gitu loh. Ya kalau lo mau ngadepin ini, kalau orang-orang yang ibarat ngomong tegas gitu ya, orang-orang yang tegas, orang-orang yang berani, orang-orang yang punya skill yang berbicara bagus juga untuk ngadepin manipulatif, mereka akan sadar kalau mereka ini si para manipulatif itu nggak waras, jadi harus dihadapi dengan cara yang nggak waras juga. Kalau lo ngadepin dia pakai cara waras, ya sumpah lo yang capek, mental lo yang kena, lo yang ke psikolog gara-gara lo hadapin manipulatif. Seorang suami atau mantan suami itu menafkahi istri 500.000 sebulan. Terus dia stres karena dihujat sama netizen. Aku bener atau enggak, itu gimmick atau enggak, aku juga nggak tahu ya kayak kenyataannya. Tapi ini adalah salah satu cerita dari suami. Seandainya pun aku jadi cewek, aku jujur aku nggak mau hidup susah, ya kan. Aku berjuang mati-matian untuk nyenengin diriku sendiri, keluargaku sendiri biar hidup enak. Terus ada cowok datang ngajakin aku hidup susah. Maaf, pray. Aku mau saran aja buat kalian semua ya. Kalau mau cari pasangan itu satu level, ya, selevel. Kenapa? Karena masalah keuangan itu adalah masalah nomor satu dalam rumah tangga. Percaya atau enggak, itu pasti nomor satu ya. Pasti nanti adanya perkelahian, terus adanya perselingkuhan. Boleh kamu cari di bawah kamu merasa kamu cocok sama dia, nggak masalah. Tapi kamu harus tahu resikonya. Kamu harus tahu, oh ya udah, kalau dia di bawah aku berarti 100% aku juga harus nge-backup dia, dan kamu siap untuk hidup apa adanya. Bener gak? Kamu jangan keluar-keluar. Kalau kamu sudah memutuskan untuk mencari pasangan yang di bawah kamu, di level kamu, jangan keluar-keluar di mana-mana, di sosial media atau di mana bahwa dia nggak bisa menghidupi kamu. Kamu sudah tahu bahwa dia itu tidak selevel dengan kamu, tapi kamu memilih dia untuk menikahi dia. Benar nggak? Tolong kalau abang ketemu sama teman-teman, sampaikan, bang, saya ini pelit menurut ya, karena saya setiap bulan ada kalanya saya mentransfer uang itu sekitar 300 sampai 400 juta untuk biaya keperluan secara akumulasi. Akumulasi itu yaitu hampir 200, 300, hampir 400 setiap bulan itu. Setelah bercerai, seorang mantan istri menggugat mantan suaminya mengenai harta bersama. Adapun yang digugat adalah sebidang tanah pekarangan, sebidang tanah yang di atasnya ada rumah, lalu sebidang tanah persawahan, dan 7 ekor sapi. Ini terjadi di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Nah, ini yang menarik. Ketika kedua belah pihak hadir ke persidangan, lalu dilakukan mediasi, mereka tidak mencapai kesepakatan. Tetapi di dalam persidangan selanjutnya, mereka meminta diberi waktu untuk melakukan mediasi secara sukarela. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sepakat mengenai pembagian harta bersama itu. Lalu apakah dengan kesepakatan itu selesai begitu saja? Tidak. Tetap harus ada pembuktian, juga ada DSNT atau pemeriksaan ke objek sengketa. Total ada 10 kali sidang, dan pada akhirnya hakim dalam putusannya menguatkan kesepakatan yang mereka buat, sehingga kesepakatan itu mengikat dan harus dilaksanakan sekaligus memiliki nilai eksekutorial. Nah, pelajaran pentingnya di sini apa? Walaupun sengketa harta bersama itu sudah masuk ke proses litigasi, tetap ada kemungkinan untuk dilakukan penyelesaian dengan alternatif dispute resolution melalui mediasi. Di samping itu, patut dicatat, walaupun sudah ada kesepakatan, tetap harus dilakukan pemeriksaan setempat untuk memastikan benar nggak objek itu ada, ya benar nggak objek itu milik mereka berdua, terus proses peralihan haknya seperti apa, dan seterusnya. Jadi kalau Anda ingin menyelesaikan masalah harta bersama, tidak harus berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Kuncinya satu, masing-masing harus berlapang dada, nanti ujungnya akan happy ending. Kenapa CNPD suka gonta-ganti pasangan, Kak? Sudah banyak edukasi ya, Kak. Edukasi
NPD, siapa itu NPD, bagaimana karakternya, bagaimana perilakunya, bagaimana ciri khasnya dia. Udah banyak banget ya edukasi tentang NPD. Jadi kenapa NPD suka gonta-ganti pasangan sudah menjadi rahasia umum. Kalau NPD memang satu, nggak punya perasaan, dia nggak pernah punya rasa cinta sebenarnya dengan pasangannya. Kedua, karena dia selalu tidak puas dengan pasangan-pasangannya. Ketiga, karena dia cepat sekali bosan dengan pasangannya karena dia tidak cinta dengan tulus. Keempat, memang dia selalu berekspektasi pasangan-pasangan barunya itu bisa memberikan manfaat yang lebih dan lebih lagi, padahal tidak selalu, tidak sesuai harapan ya. Maka dia akan mengejar dan mengejar pasangan lain, gonta-ganti ya. Kelima, karena dia tidak bisa tanpa pasangan. Pasangan satu udah bosen, cari pasangan yang lain. Pasangan baru nggak mau, pasangan lama lagi dia kembali ke pasangan lama lagi. Pasangan lama nggak mau, pasangan yang satunya lagi. Dia hidupnya hanya memikirkan pasangan. Ya, kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Si NPD hanya hidup memikirkan pasangan ya. Karena pasangan buat dia itu adalah mata sumber pencaharian ya, sumber mata pencaharian buat dia. Dia kan manusia parasit ya, nggak bisa hidup tanpa pasangan. Kalau nggak ada pasangan, nggak ada yang ngasih duit, nggak ada yang mensuplai, baik dari segi materi, biologis, nggak ada yang bisa ngasih seksual, hubungan seksual nggak bisa. Kalau nggak punya pasangan, nggak bisa berhubungan seksual. Dia kan maunya hanya gratis-gratis aja ya. Bahkan kalau dia punya pasangan, udah dapat gratis secara seksual, bahkan diberi duit juga, diberi materi kan gitu kasarannya ya. Itulah seorang NPD. Maka kalau kamu sebagai perempuan nih ya, kalau NPD-nya cowok, jangan GR dia kalau dia kembali. Dia cuma mau manfaatin lu doang, manfaatin tubuh kamu terutama. Kalau dia nggak dapat materi dari kamu, dia bisa manfaatin tubuh kamu juga. Paham nggak sih? Ya pokoknya doain aja yang Itu kan baik ya. minta didoain. Jadi gini loh, saya berusaha menambahkan diri saya dari kemarin. Kadang-kadang apa yang saya lakuin, ngomong salah, mau diem salah, apapun salah.